Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Adik-adikku, anak-anakku yang pamudin cintai karena Allah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam materi daring Akidah Akhlak kelas 7 MTS Alinaya bab 2 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tugas jin, iblis dan sifat-sifatnya dan makhluk gaib lainnya selain daripada malaikat, dan juga hikmahnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu. Biasakan sebelum belajar kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan juga hidayah dari Allah. Ila hadiniyah wa ila likulli niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelumnya kita evaluasi pelajaran kemarin tugas-tugas malaikat. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu lah malaikat yang ke-10 itu tugasnya apa. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, ya, mengajarkannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan Rasul yang lainnya, para Nabi dan Rasul. Tugas malaikat Mikail membagi rizki kepada seluruh makhluknya. Ya. Malaikat Israel bertugas meniup sangkakala, malaikat Israel, malaikat maut, ya sama juga ya. Israel, malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di alam-alam barzah. Kemudian malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk pada manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Oke. Baik, tugas dan sifat makhluk Allah selain daripada malaikat yaitu jin, iblis dan setan. Nah, ya, kita sudah terangkan terdahulu malaikat dan jin. Jin itu sama seperti manusia, ada makhluk, ada jin kafir, ada jin Islam. Nah, adapun iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu ablasa yublisu iblisan. Artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kata syaitan itu berasal dari bahasa Arab juga, syaiton, yang artinya jauh dari rahmat Allah, ya, jauh dari hidayah, jauh dari kebaikan, dan sangat dekat dengan keburukan. Iblis dan setan adalah makhluk dari golongan jin yang diciptakan Allah dari api. Setiap saat menggoda dan mengajak manusia dalam kemaksiatan. Iblis adalah makhluk yang pertama kali membangkang, ya, atas perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai rasa penghormatan, enggan, tidak mau. Akhirnya Allah cap sebagai makhluk Allah yang kafir. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi karena dia merasa gagah, merasa hebat, merasa lebih daripada Nabi Adam, masa saya harus tunduk sama Adam? Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. I am the best, saya lebih baik, kata setan, kata iblis. Ya, akhirnya kata Allah, dicap sebagai makhluk Allah yang kafir. Nah, oleh karena dicap makhluk Allah yang kafir, dia memohon kepada Allah, ya Rob, oleh karena saya dicap, sudah divonis sebagai makhlukmu yang kafir, maka hidupkan saya, izinkan saya hidup sampai hari kiamat, dan izinkan saya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, supaya nanti saya banyak temannya di neraka nanti. Nah, makanya sifat-sifatnya ini sifat-sifat tercela semua. Sifat-sifat iblis dan setan, pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia.
Yang kedua, diciptakannya dari api yang sangat panas. Yang ketiga, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis itu ya. Kemudian selalu membangkang terhadap perintah Allah, kemudian tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Karena ya berjanji tadi itu, sampai hari kiamat izinkan saya, hidupkan saya supaya menggoda anak cucu Nabi Adam ya, sampai dia betul-betul banyak temannya di neraka nanti. Nah, tugas dan sifat malaikat ya, sifat-sifat jin, iblis dan setan. Nah, sifat jin, karena sifat jin ini ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada yang membangkang juga. Jadi sifatnya tidak dapat dilihat, sama seperti setan, iblis. Kemudian diciptakan dari api yang sangat panas juga. Ada yang mengaku keesaan Allah, dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Ada jin kafir, ada jin Islam. Ya, itulah adik-adik sekalian tentang daripada tugas atau sifat jin dan setan. Ya, jadi intinya jin itu ada jin kafir, ada jin Islam. Adapun setan itu dari golongan jin yang kafir, ketika disuruh menyembah, bersujud kepada Nabi Adam tidak mau ya, padahal cuma sujud sebagai penghormatan, akhirnya dicap sebagai makhluk Allah yang kafir. Nah, hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya apa hikmahnya? Pertama, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, kekuatannya, kebesarannya ya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iblis, setan sebagai musuh Allah, sebagai musuh kita semuanya ya, tetap yang paling terbesar tidak lain adalah Allah, yang paling kuasa adalah Allah ya. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bahwa malaikat itu makhluk yang tak bernafsu, ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan ya, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ya, menjauhi segala larangan yang dilarang Allah. Itulah malaikat, tanpa keluh sedikit pun. Itu sifat malaikat, sifatnya selalu baik dan baik ya. Adapun sifat setan itu sebaliknya. Nah, dari situ hikmahnya kita mengambil apa yang harus kita pilih, apakah sifat malaikatnya, apakah sifat setannya. Karena dua-duanya itu menempel pada diri kita manusia ya. Kalau sifat setan yang menonjol, otomatis kita mengikuti jejak setan, tempatnya nanti adalah neraka. Tapi kalau kita mengikuti jejak malaikat ya, melaksanakan perintah Allah, insya Allah kita akan bersama nanti di akhirat, bersama malaikat, bersama orang-orang soleh. Yang ketiga adalah syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal baik, amal-amal buruk, sehingga kita merasa waspada, merasa diawasi ya, merasa dicatat, sehingga kita tidak out of control. Ada waskap, pengawasan malaikat, waskat ya, merasakan kehadirat Allah dekat di dalam hidupnya. Yang keempat, kita jadikan contoh sifat malaikat yang diselipin dan jelas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, merupakan motivasi pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, supaya malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Yang keenam, lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata tidak lain adalah setan yang menjerumuskan kita ke jurang kesesatan. Kita harus memilah dan memilih mana setan ya, mana musuh kita, mana kawan kita. Yang ketujuh, selalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang
terkutuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan adik-adik. Adik-adik bisa merevisi kembali mana hikmah daripada kita beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Ini saja yang dapat saya